Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang barisan aritmetika. Tetapi sebelum kita membahas soal tentang barisan aritmetika, saya akan mereview kembali atau mengingatkan kembali tentang materi-materi tentang barisan aritmetika. Ya, apa itu barisan aritmetika? Ya, di sini saya kasih contoh. Ya, satu contoh barisan aritmetika itu 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan N. 2 ini adalah U1 atau suku pertama. 4 ini U2 atau suku kedua. 6 ini adalah U3 atau suku ketiga. 8 ini adalah U4 atau suku keempat. 10 adalah U5 atau suku kelima, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, di sini apa yang disebut barisan aritmetika, ya. Sesuai dengan contoh ini, barisan aritmetika adalah barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap, ya. Menambahkan suatu bilangan tetap yaitu ini. Ya, ini selisihnya, atau 2 ini ke 4 ini, 2 ini berarti ditambah 2. Sini juga dari U2 ke U3 juga ditambah 2. Dari U3 ke U4 juga tambah 2. Nah, makanya dimaksudkan di sini menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya, ya. Ini juga sama. Tambah 2. Nah, bilangan tetap itu disebut beda atau selisih. Nah, ini 2 ini berarti disebut dengan beda. Jadi beda adalah suku sebelumnya, ya. Suku kedua atau suku kedua dikurang dengan suku pertama, atau suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya sampai didapat suku N, suku ke N dikurang suku N kurang 1. Itu yang disebut dengan beda, ya. Nah, kemudian untuk rumus suku ke N, ya, rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, ya. Apa itu UN? UN adalah suku ke N. Kemudian A itu adalah suku pertama, ya, atau disebut dengan U1, dan B itu yang tadi sudah kita bahas adalah selisih atau beda, ya. Ini disebut beda atau selisih, ya. Ini bisa dirumuskan U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 dan seterusnya, seperti itu, ya. Oke, itu sedikit mengenai materi tentang barisan aritmetika, ya. Di sini saya hanya mengulangi sedikit. Nah, kemudian kita langsung masuk ke soal, ya. Kita langsung saja soal yang pertama. Tentukan rumus suku ke N dari BA, ini barisan aritmetika, yaitu 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini tadi, ya, kenapa disebut barisan aritmetika, karena mempunyai selisih atau beda yang tetap. Ini bedanya berapa, yaitu 2 tambah 2 dan seterusnya, ya. Kita langsung jawab di sini. Langkah pertama, kita tentukan dulu suku pertama. Suku pertamanya berapa di sini? Suku pertamanya adalah 3, atau A atau U1 sama dengan 3. Kemudian B atau beda, ya, ini adalah suku kedua dikurang suku pertama atau selisih ini tadi, ya. Selisih yang tetap ini tadi, ya. Jadi di sini U2 nya adalah 5 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 2. Oke, baik. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya.
rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A nya kita masukkan, A nya adalah 3 ditambah N kurang 1 kali 2. Sini 3 ditambah, kita kalikan ini 2 kali N 2 kali 1. 2 kali N adalah 2N kurang 2 kali 1 adalah 2. Nah, mana yang bisa dioperasikan? 3 dengan 2. Jadi 2N tetap, 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi rumus suku ke N, jadi rumus suku ke N adalah 2N ditambah 1 ya. Ini soal nomor 1 ya. Kemudian untuk soal nomor 2, nah, untuk nomor 2 tentukan suku ke 25 dari barisan aritmetika 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Nah, di sini kita langsung bahas ya, jawab. Langkah pertama sama, kita tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertama ya, atau A itu sama dengan 4. Ini ya, ini suku pertamanya. Kemudian B atau beda atau U2 dikurang U1. U1. Jadi sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Ya, kita sudah dapat A-nya atau suku pertama itu 4, bedanya adalah 3. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, yang ditanya adalah suku ke 25. Maka di sini adalah suku ke 25 sama dengan A-nya adalah 4 ditambah N-nya itu adalah 25 dikurang 1 kali dengan B-nya adalah 3 ya. Di sini berarti 4 ditambah 25 kurang 1 adalah 24 kali 3. Jadi kita kalikan dulu ya. Jadi 4 ditambah 24 kali 3 itu adalah 72. Jadi hasilnya 4 tambah 72 sama dengan 76. Jadi U25 sama dengan 76 ya. Itu. Nah, bagaimana cara mencari suku ke misalkan ke 30? Ya, sudah tinggal ganti N-nya dengan 30. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 ini masih sama, hampir sama dengan soal nomor 2, tetapi ada negatifnya ya di sini. Kita coba. Diketahui barisan aritmetika 4, 1, min 2, min 5 dan seterusnya ya. Pertanyaannya, tentukan suku ke 21 atau U21 ya. Nah, berapa? Kita jawab. Langkahnya sama. Tentukan dulu A. A-nya berapa di sini? 4 ya. B-nya U2 dikurang U1. Kita cari dulu. Ya, jadi 1 kurang 4. Ini hasilnya adalah min 3. Bagaimana kalau kita mencari dengan yang ini, misalkan U3 dikurang U2 ya, kita coba ya. Ini berapa? U3 nya itu min 2 dikurang U1 nya, U2 nya adalah 1 ya. Ini sama hasilnya ya, min 3. Jadi B nya adalah min 3.
Kemudian kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ya. Nah, UN berarti ditanya adalah U21, berarti U21 sama dengan A nya kita ganti dengan 4 ditambah N nya ini 21 ya, 21 kurang 1 dikali B nya adalah min 3 ya. 4 ditambah 21 kurang 1 adalah 20 kali min 3. Jadi di sini 4 ditambah 20 kali negatif 3 itu min 60. Jadi 4 kurang 60 itu hasilnya adalah negatif 56. Jadi suku ke-21 nya itu adalah negatif 56 ya, gampang ya. Oke, kemudian kita langsung lagi membahas soal nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4 ini agak berbeda ya, ini membutuhkan berpikir lebih keras sedikit ya, sedikit saja, nggak banyak-banyak ya. Oke, nomor 4, diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-9 nya itu adalah 51 ya. Jadi di sini ketahui suku ke-9 ya, dan suku ke-13 U13 sama dengan 79. Nah, tentukan suku ke-6 atau U6 dari barisan tersebut ya. Nah, kita langsung jawab. Nah, sekarang diketahui tadi apa? U9 sama dengan 51. Nah, di sini U9 rumus suku KN itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ya kan. Nah, di sini berarti U9 N-nya ganti 9 sama dengan A nya tetap A ditambah N-nya ganti 9 kurang 1 dikali B. Jadi di sini didapat A ditambah 9 kurang 1 itu adalah 8B ya. Nah, di sini berarti U9 itu adalah A ditambah 8B. Nah, bagaimana kalau U10? Ya, U10 berarti A ditambah 9B. Bagaimana kalau U11? U11 adalah A ditambah 10B dan seterusnya seperti itu ya. Nah, di sini berarti kita anggap ini persamaan 1. Bagaimana kalau yang kedua, U13 sama dengan 79. Ini sama, kita tidak usah cari lagi seperti ini ya. Kita langsung saja, berarti U13 berarti ini A ditambah 12B ya. Jadi ini koefisien ini, yang B ini dikurang 1, semuanya seperti itu. Ini persamaan 2. Nah, kita sudah mendapat 2 persamaan ya. Persamaan pertama itu adalah A ditambah 12B sama dengan 51. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua adalah A ditambah 12. Oh, sorry, ada kesalahan. Yang pertama itu ya, ini A ditambah 8B jadi 12 ya. Ini A ditambah 8B ya sama dengan 51, benar ya. Oke, ini A ditambah 12B sama dengan 79. Ini persamaan 2. Oke, kita pindah lagi ke slide ya. Kita buat slide baru. Ini tidak cukup ya. Nah, kita tulis lagi. Pertama, A ditambah 8B sama dengan 51. Ini persamaan 1. A ditambah 12B sama dengan 79. Ini persamaan 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini kembali ke video yang lalu. Kita sudah membahas tentang persamaan linear 2 variabel ya. Jadi kalau lupa, pelajari lagi ya.
Di sini kita gunakan persamaan nilai dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita kalikan ya, kita eliminasi. Nah, karena kebetulan di sini A-nya koefisiennya sudah sama-sama 1, maka kita langsung saja ya. Ini kita eliminasi yang variabel A ya. Ini kita kurangi. A kurang A ini 0 ya. Ini 0 kita tulis saja nggak apa-apa. Ini 8 kurang 12 ya, koefisiennya 8 kurang 12 itu min 4B sama dengan 51 kurang 79 itu sama dengan 28, negatif 28. Jadi min 4B itu sama dengan min 28. Jadi B nya sama dengan min 28 dibagi dengan min 4, hasilnya adalah 7 ya. Kita dapat B sama dengan 7, kita masukkan ke persamaan pertama ini ya, persamaan pertama ya. Jadi persamaan pertama itu adalah A ditambah 8B sama dengan 51. Kita ganti A nya dengan 7, jadi A ditambah 8 kali 7 sama dengan 51. Nah, A ditambah 8 kali 7 itu sama dengan 56 ya, sama dengan 51. Jadi A itu sama dengan 51 kurang 56. Jadi hasilnya adalah A nya adalah min 4 ya, negatif 4. Nah, kita sudah dapat A sama dengan min 4 dan B sama dengan 7. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan adalah suku ke 6. Jadi U6 itu sama dengan A ditambah langsung ya 6 kurang 1 kali B. Ini berarti A itu min 4 ditambah 5 kali B nya itu 7. Jadi sini min 4 ditambah 35. Jadi hasilnya adalah 31. Jadi suku ke-6 nya adalah 31 ya. Oke, bagaimana? Gak susah ya. Nah, jadi itu soal nomor 4. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kemudian kita akan membahas lagi soal yang terakhir ya. Soal terakhir ini, nah ini soalnya sama, diketahui, ini soal nomor 5 ya. Diketahui barisan aritmetika suku ke-10 atau U10, ini sama dengan soal nomor 4 ya. Suku ke-10 adalah 15 dan U17 sama dengan 29. Tentukan ya, suku ke 8 ya, kan suku ke 8. Nah, kita langsung jawab, sama caranya kayak tadi ya. Nah, U10 sama dengan 15, langsung kita rubah. U10 berarti A ditambah 9B ya kan, sama dengan 15. Ini persamaan pertama. Sedangkan U17 ya itu ya, 17 sama dengan 29. Ini A ditambah 17 berarti 16B sama dengan 29. Ini persamaan kedua. Langsung saja ya, kita kurangi supaya kita bisa menghilangkan ini koefisien atau variabel A nya ya. Kita kurangi, A kurang A 0 ya. Berarti 9 kurang 16 itu adalah min 7B sama dengan 29 dikurang 15 dikurang 29 itu
min 14 ya. Jadi B sama dengan min 14 dibagi dengan min 7, hasilnya adalah 2 ya. Oke, kita dapat B nya sama dengan 2. B nya sama dengan 2 kita masukkan, jadi kita dapat B sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan 1. Kita menggunakan metode substitusi ya. Jadi A ditambah 9B sama dengan 15. Kita masukkan nilai B nya. A ditambah 9 kali 2 sama dengan 15. Jadi A ditambah 18 sama dengan 15. A sama dengan 15 dikurang 18. A sama dengan min 3 ya. Didapat A sama dengan min 3 dan B sama dengan berapa tadi? 2 ya. B nya 2. Nah, sekarang kita cari suku ke U6. Sorry, U ke apa tadi? Suku ke 8 ya. U8. Suku 8 berarti A ditambah 8 kurang 1 kali B. A nya itu A tambah, nah sederhanakan dulu ya, 8 kurang 1 di 7B. Jadi A ditambah 7 kali, kita langsung masukkan saja. A nya kita ganti dengan min 3 ditambah 7 kali 2 ya. Min 3 ditambah 7 kali 2 14. Jadi hasilnya adalah 11. Jadi suku ke 8. Jadi suku ke 8 dari barisan aritmatika adalah 11. Oke. Nah, jadi itu adik-adik 4 soal yang sudah kita bahas ya. Untuk soal yang lain nanti menyusul. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.